Update ranking FIFA Timnas Indonesia hari ini, Rabu, 9 Juli 2025, resmi dirilis. Mengutip dari laman football-ranking.com, Timnas Indonesia menempati peringkat 118 dunia, naik 5 posisi ketimbang sebelumnya. Pencapaian ini merupakan posisi terbaik skuad Garuda dalam 19 tahun terakhir. Mengutip dari laman resmi FIFA, posisi terbaik Timnas Indonesia dalam 19 tahun terakhir adalah menempati peringkat 110 dunia pada 17 Mei 2006. Setelah Mei 2006, ranking FIFA Timnas Indonesia terus melorot. Skuad Garuda bahkan menutup 2006 dengan menempati posisi 153 dunia. Titik terendah Timnas Indonesia tercipta pada Agustus 2016 atau ketika PSSI baru lepas dari hukuman FIFA. Saat itu, Timnas Indonesia menempati peringkat 191 dunia. 1. Pelan-pelan membaik. Timnas Indonesia masih berkutat di posisi 180-an dunia pada akhir 2020. Sampai akhirnya titik balik didapatkan Timnas Indonesia pada ranking FIFA Oktober 2021. Efek menang kandang tandang atas Taiwan di playoff kualifikasi Piala Asia 2023, Timnas Indonesia naik 10 peringkat dari posisi 175 ke 165 dunia. Sejak saat itu, ranking FIFA skuad Garuda terus meroket. 2. Naik 5 posisi. Sebelum bulan ini, FIFA terakhir kali merilis ranking pada April 2025. Saat itu skuad asuhan Patrick Kluivert menempati peringkat 123 dunia. Sekarang atau 3 bulan berselang, Timnas Indonesia naik 5 posisi dari peringkat 123 ke 118 dunia. Timnas Indonesia mengalami kenaikan posisi setelah menang 1-0 atas Cina di matchday 9 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 5 Juni 2025. Kemenangan itu menghasilkan 15,05 poin tambahan di ranking FIFA bagi Timnas Indonesia. Sebenarnya 5 hari berselang, Timnas Indonesia kehilangan 3,42 poin karena kalah 0-6 dari Jepang di matchday pamungkas grup C. Namun, pengurangan 3,42 poin tidak berefek signifikan kepada skuad Garuda. FIFA sendiri akan merilis ranking terbaru bulan ini pada Kamis, 10 Juli 2025. 3. Menanti lawan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kamis, 17 Juli 2025 pukul 14 WIB akan digelar drawing babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tengah menanti siapa lawan yang akan mereka hadapi di babak tersebut. Babak keempat diikuti 6 negara yakni Qatar, Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, UEA, dan Oman. Nantinya 6 negara itu akan dibagi ke dalam 2 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 3 tim. Pemain keturunan Indonesia tak hanya tersebar di Eropa Barat, ada juga pesepak bola berdarah Indonesia yang berkarir di kawasan Balkan, tepatnya di Bulgaria. Ya, salah satu pemain keturunan Indonesia diketahui sejak Februari 2025 bermain di Divisi 2 Bulgaria bersama klub OFC Sparta Pleven. Luke Xavier Keat, pemain kelahiran Jakarta berusia 21 tahun bergabung ke klub Bulgaria, Sparta Pleven setelah sebelumnya bermain di Liga Yunani bersama Niki Volou. Dari catatan Transfermarkt, Luke Xavier Keat direkrut Sparta dengan status bebas transfer. Kontrak Luke Xavier Keat bersama Sparta Pleven hingga Juni tahun depan. Luke Xavier memiliki darah Indonesia-Australia. Ia bisa saja jadi opsi untuk Gerard van den Burg di Timnas Indonesia U23. Luke Xavier Keat bermain di posisi sayap kiri. Luke bisa ditempatkan sebagai fullback ataupun winger kiri. Beberapa waktu lalu, Luke sempat datang ke SUGBK untuk menonton pertandingan Timnas Indonesia. Bahkan,
Saat itu dia kedapatan turut bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Luke Xavier Keith sempat digadang-gadang bakal membela timnas Indonesia, tapi tidak pernah ada kabar lanjutan mengenai hal ini. Pemain muda kelahiran Jakarta pada 28 Juli 2003 ini punya darah Indonesia dan Australia. Namun dari data terbaru di Transfermarkt, saat ini Luke berstatus sebagai warga negara Indonesia, WNI. Ayah Luke Keith bernama Dennis Anthony Keith, warga asli Australia, dan ibunya bernama Yane Sailan merupakan orang Indonesia. Namun, kedua orang tua Luke dikabarkan sudah bercerai sejak 2012 silam. Di luar itu, Luke Xavier sudah berkarir di Eropa sejak remaja. Ia mengawalinya dengan bermain di klub asal Spanyol, Cornellà U19. Pada Juli 2021, ia direkrut oleh klub Spanyol lainnya, UE Viladecans. Hanya satu musim di sana, ia pindah ke Inggris untuk membela klub semi-profesional. Walthamstow FC lagi-lagi cuma satu musim di sana. Luke Xavier hijrah ke Yunani untuk membela klub Divisi 2, Diagoras Frodo. Di musim 2023-24, ia cuma bermain 3 kali. Pada September 2024, Luke Xavier akhirnya dilepas ke klub Liga 2 Yunani lainnya, Niki Volou. Sayangnya, hingga saat ini ia belum dimainkan sama sekali. Posisi asli dari Luke Xavier Keith adalah winger kiri, tapi ia juga beroperasi sebagai gelandang sentral dan menjadi wingback kiri. Penuhi syarat buat memperkuat timnas Indonesia, salah satu striker Liga Australia keturunan Malang ini bakal buktikan kualitasnya saat menghadapi Persebaya malam nanti. Pada Rabu, 9 Juli 2025, malam WIB nanti, klub Indonesia Persebaya Surabaya akan menjalani pertandingan uji coba internasional kontra Football West All-Star. Persebaya Surabaya menggelar pertandingan uji coba melawan tim Football West All-Star dari Australia dalam rangka hari ulang tahun HUT ke-98. Untuk menghadapi laga tandang kontra Football West, pelatih anyar Persebaya yakni Eduardo Perez membawa para pemain utama serta anyar bajul ijo. Pemain-pemain bintang seperti Hernando Ari, Risto Mitravski, Malik Rizaldi, Dejan Tumbas hingga Bruno Moreira diprediksi bakal jadi andalan Persebaya. Sedangkan di kubu Football West, pelatih Ian Ferguson juga membawa skuad terbaik dengan memanggil 22 pemain dari berbagai klub. Sayangnya, di skuad Football West tak ada pemain dari klub profesional A-League dan hanya bermaterikan pemain dari kompetisi amatir dan semi-profesional. Meski begitu, banyak pemain-pemain berpengalaman yang bisa jadi momok menakutkan buat Persebaya. Salah satunya adalah Aaron Williams, gelandang Australia yang kini memperkuat Olympic Kingsway tersebut, tercatat pernah membela bajul ijo pada 2019 hingga 2021. Selain Aaron Williams, ada satu lagi pemain yang layak dipantau terutama tim pelatih timnas Indonesia lantaran bisa dibawa untuk memperkuat skuad Garuda. Pemain berusia 18 tahun tersebut dikabarkan memiliki darah Indonesia dan kini tengah memperkuat Perth Red Star di kasta kedua Liga Australia. Menurut kabar yang beredar, Theo Laeming memiliki garis keturunan Malang dan saat ini memegang paspor ganda, yakni Indonesia dan Australia. Berbekal fakta tersebut, Theo Laeming memenuhi syarat untuk memperkuat timnas Indonesia dan jadi tumpuan di lini depan skuad Garuda. Secara penampilan, performa Theo Laeming sendiri terbilang sangat impresif musim ini. Meski masih berusia 18 tahun, namun dirinya sudah menjadi andalan buat barisan penyerangan tim senior Perth Red Star. Tercatat, Theo Laeming sudah bermain sebanyak 11 pertandingan dengan torehan 2 gol serta 2 assist buat Perth Red Star. Penampilan impresif Theo Laeming tersebut berhasil membantu Perth Red Star bertengger di urutan keempat klasemen National Premier League Weswa. Berkaca dari statistik di level klub tersebut dan status Theo Laeming yang penuhi syarat memperkuat timnas Indonesia, akankah pelatih skuad Garuda tertarik untuk memanggil sang striker?
Menarik dinantikan.